Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Devi Irawan. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi literatur review saya yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian hipertensi. Untuk latar belakang, menurut Kementerian Kesehatan 2018, hipertensi hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan kesehatan di Indonesia karena tingginya angka prevalensi hipertensi. Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa penderita hipertensi mencapai 34,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Tengah sendiri berdasarkan hasil rekapitulasi data kasus baru penyakit tidak menular, jumlah kasus baru PTM yang dilaporkan secara keseluruhan pada tahun 2018 adalah 2.412.297 kasus. Hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh penyakit tidak menular yang dilaporkan, yaitu sebesar 57,10%. Jika hipertensi tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan penyakit tidak menular selanjutnya seperti jantung dan stroke. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, jumlah penderita hipertensi dari total 39 puskesmas yang ada di Banyumas berjumlah 53.183 orang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kejadian hipertensi seperti faktor usia, jenis kelamin, obesitas, faktor obat-obatan seperti steroid, obat penghilang rasa sakit, dan karakteristik atau komorbiditas penyakit penyerta. Berdasarkan penelitian Alvivin dengan kawan-kawan tentang analisis faktor risiko kebiasaan mengkonsumsi garam, alkohol, kebiasaan merokok, dan minum kopi terhadap kejadian hipertensi, menunjukkan bahwa kebiasaan merokok dan minum kopi merupakan faktor risiko kejadian hipertensi pada masyarakat nelayan suku Bajo di Pulau Tapipi, Kabupaten Muna. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kejadian hipertensi. Manfaat penelitian, di sini ada manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan referensi atau data dalam melakukan penelitian selanjutnya maupun penelitian yang sejenis. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan kajian di kalangan praktisi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi terkait agar pelayanan pada pasien hipertensi semakin baik. Tinjauan teori dari hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mm Hg atau tekanan darah diastolik sedikitnya 90 mm Hg. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, jantung, dan otak bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai. Faktor alasan hipertensi sendiri ada dua. Yang pertama adalah pendekatan non-farmakologi dan pendekatan dengan farmakologi. Untuk pendekatan non-farmakologi ada diet, di sini diet garam dan kolesterol, rutin olahraga, berhenti merokok, modifikasi gaya hidup, penurunan berat badan, dan pembatasan sodium, alkohol, dan kafein. Untuk penjelasan farmakologi di sini ada penggunaan golongan beta blocker, penggunaan golongan ACE inhibitor, diuretik, ARB, dan penggunaan golongan kalsium channel blocker. Jenis penelitian ini, untuk jenis penelitian, metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Jenis penelitian menggunakan studi literatur review. Untuk jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung tetapi diperoleh dari sumber sekunder dengan tahapan strategi pencarian literatur, kemudian dilakukan sintesis data. Teknik pengumpulan data. Proses pemilihan artikel ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi. Sumber informasi diperoleh dari database, Google Scholar, dan Elsevier. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PEOS. Population, exposure, outcome, and study design. Hasil tinjauan dari 10 jurnal menemukan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kejadian hipertensi, diantaranya ada umur atau usia, jenis kelamin, riwayat keturunan, kepatuhan minum obat, gaya hidup seperti kebiasaan merokok dan minum kopi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada umur atau usia. Di sini umur usia sangat berpengaruh terhadap hipertensi karena dengan bertambahnya umur atau usia, maka risiko hipertensi menjadi lebih tinggi. Hasil penelitian review menunjukkan mayoritas umur atau usia pasien hipertensi adalah rata-rata lebih dari 40 tahun seperti pada penelitian Sundari 2015 menunjukkan bahwa mayoritas penderita hipertensi
adalah umur lebih dari 40 tahun, dan pada penelitian Sartik, proporsi hipertensi pada umur lebih dari 40 tahun lebih tinggi dibandingkan proporsi seperti pada umur kurang dari 40 tahun. Begitu pula dengan penelitian Puspita yang menunjukkan usia terbanyak yang menderita hipertensi ialah lebih dari 45 tahun. Untuk jenis kelamin sangat erat kaitannya terhadap terjadinya hipertensi. Pada hasil penelitian review menunjukkan mayoritas penderita hipertensi adalah pada perempuan. Pada penelitian Kusumawati 2016 menunjukkan bahwa penderita hipertensi terbanyak adalah perempuan, yaitu sebesar 58,7%. Begitu pula pada penelitian Arifin yang menunjukkan 61,3% respondennya penderita hipertensi adalah perempuan. Untuk riwayat keturunan atau genetik juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Risiko terkena hipertensi lebih tinggi pada orang dengan keluarga dekat yang memiliki riwayat hipertensi. Pada penelitian Situmorang, dari 71 orang responden yang mempunyai faktor keturunan hipertensi, ada sebanyak 48 orang atau 67,6%. Dan responden yang tidak mempunyai faktor keturunan hipertensi ada sebanyak 23 orang atau 32,4%. Dan pada penelitian Septiawan, menunjukkan dari total 78 responden, 57 responden 73% memiliki riwayat keluarga dan 21 responden atau 21% tidak memiliki riwayat keluarga. Masing-masing peneliti menunjukkan mayoritas pasien hipertensi memiliki riwayat keluarga. Untuk faktor selanjutnya yaitu kepatuhan minum obat. Tingkat kepatuhan penderita dalam minum obat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan terapi, terutama untuk penyakit hipertensi. Hasil penelitian Triguna, dari seluruh responden yang berjumlah 90 orang, 13 responden, sekitar 14,4%, patuh minum obat, dan 77 responden, yaitu 85,6% tidak patuh minum obat. Begitupun pada penelitian Hazwan, menunjukkan bahwa dari 50 sampel, sebanyak 30% pasien memiliki kepatuhan minum obat seperti yang hipertensi yang tinggi, 70% pasien sisanya memiliki kepatuhan yang rendah. Kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat untuk keefektifan terapi hipertensi dan potensi terbesar untuk perbaikan pengendalian hipertensi yang terletak dalam meningkatkan perilaku pasien. Ketidakpatuhan pasien terhadap obat antihipertensi adalah salah satu faktor utama kegagalan terapi. Dan selanjutnya ada gaya hidup. Di sini saya mengambil dua gaya hidup, yaitu seperti kebiasaan merokok dan konsumsi kopi. Untuk kebiasaan merokok sendiri, pada penelitian Firmansyah, dari total 68 respondennya, yang 41 responden atau 60,3% merupakan perokok, dan 27 responden bukan perokok. Hasil penelitian didapatkan nilai P-value-nya 0,14, menunjukkan adanya hubungan antara faktor kebiasaan merokok dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Casey dan Benson 2012 yang mengatakan bahwa ada hubungan antara merokok dengan peningkatan risiko kardiovaskuler. Tekanan darah perokok melonjak berkali-kali sepanjang hari selama responden merokok. Sejalan dengan Sarwenda tentang hubungan gaya hidup dengan tekanan darah pada pasien hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Islam Siti Hadijah Palembang. Hasilnya adalah hubungan antara kebiasaan merokok dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kebiasaan merokok, di samping kebiasaan merokok, ada juga kebiasaan minum kopi. Dapat memengaruhi tekanan darah tinggi seperti hipertensi. Hasil penelitian review menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan naiknya tekanan darah hipertensi. Hal ini sesuai dengan penelitian Clark yang menunjukkan bahwa risiko hipertensi konsumsi kopi 1,2 cangkir per hari lebih tinggi jika dibanding dengan tidak mengkonsumsi kopi atau cangkir per hari. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian-kajian penelitian beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kejadian hipertensi terjadi pada rata-rata umur lebih dari 40 tahun, jenis kelamin lebih banyak terjadi pada perempuan, hipertensi lebih banyak terjadi pada orang dengan kepatuhan minum obat rendah. Mayoritas pasien hipertensi lebih banyak terjadi pada mereka yang memiliki riwayat keturunan dalam keluarganya, dan gaya hidup seperti kebiasaan merokok dan minum kopi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya hipertensi. Rekomendasi dari peneliti selanjutnya tidak hanya diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya hipertensi saja,
melainkan menghasilkan informasi tentang hal-hal yang dapat mencegah terjadinya hipertensi serta faktor-faktor pemicunya. Sekian presentasi dari saya tentang skripsi literatur review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.